Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magi Sensei di kelas bahasa Jepang level pemula atau setara dengan level N5 ya, minasang. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-30 ya, minasang. Jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar menyatakan, minta izin, melarang, dan sebagainya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pola kalimatnya ya. Yang pertama, pola kalimat meminta izin. Jadi polanya seperti apa? Nah, polanya seperti ini ya, minasang. Jadi kata kerja bentuk T plus partikel mo i desu ka? Nah, ini pola meminta izin ya, minasang. Nah, pada pola meminta izin ini juga menggunakan kata kerja bentuk T ya, minasang. Masih kata kerja bentuk T. Jadi T di sini itu simbol ya, minasang. Simbol bentuk T. Jadi bisa aja nanti menjadi ande, ide, tergantung kata kerja apa yang dipakainya. Oke, seperti saya bilang tadi, temo ii desu ka itu digunakan untuk meminta izin ya, minasang. Minta izin ngelakuin sesuatu sama orang lain ya. Nah, mo ii desu ka ini sendiri bisa kita artikan bolehkah ya, minasang. Sehingga polanya bisa kita terjemahkan, bolehkah melakukan titik-titik? Seperti itu ya. Nah, untuk responnya bagaimana? Kalau kalian memberikan izin, kalian tinggal jawab seperti ini. Ii desu yo. Nah, di sini itu sama dengan hai ya, minasang. Ii desu yo artinya boleh. Sehingga bisa kita artikan, ya boleh kok. Nah, partikel yo di sini bisa kita artikan lo atau kok ya, minasang ya. Boleh lo, boleh kok. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian tidak memberi izin atau menolak memberikan izin, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Ada dua cara ya, minasang. Cara yang pertama itu lebih sopan, yaitu dengan cara sumimasen, chotto. Nah, sumimasen kan maaf. Nah, chotto di sini itu artinya bukan sebentar nanti ya, minasang. Jadi chotto di sini itu artinya menyatakan penolakan secara tidak langsung. Jadi kalau udah bilang chotto berarti nggak bisa ya, minasang. Sehingga bisa diartikan maaf, tidak bisa. Seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menolak dengan tegas ya, minasang, singkat, padat, dan jelas. Iie ikemasen. Iie ikemasen. Nah, di sini iie ikemasen bisa kita artikan tidak, nggak bisa, nggak boleh. Kayak gitu ya, minasang. Oke, langsung aja kita ke contoh ya biar makin paham. Contoh yang pertama, si A minta izin, koko de bento o tabete mo ii desu ka? Nah, di sini tabete dari kata tabemas ya, minasang, karena dia golongan 2 menjadi tabete plus mo ii desu ka? Oke, koko de itu di sini, bento itu bekal ya, minasang, sehingga bisa diartikan bolehkah makan bekal di sini? Oke, nah seandainya boleh, kalian tinggal respon seperti tadi ya, minasang. Ii desu yo. Ya, boleh kok. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian nggak ngasih izin, kalian bisa pilih dua opsi tadi ya, minasang. Jadi di sini saya pakainya sumimasen, chotto. Nah, di sini saya nolaknya secara tidak langsung ya, minasang, secara sopan ya. Jadi, maaf, nggak bisa. Jadi kalau udah bilang sumimasen, chotto, berarti itu udah nggak bisa ya, nggak ngasih izin ya, minasang. Nah, di sini setelah kalian bilang sumimasen, chotto, nah di sana kalian pengen nambahin alasan, bisa, minasang, bisa sekali ya. Jadi kalian bisa tambahin alasan setelah chotto dengan pola kalimat kara ya, bla 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 deskara, bla 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 maskara. Nah, bisa tambahin alasan di belakang ya, lebih bagus lagi nanti ya, minasang. Nah, contohnya sumimasen, chotto toshokan ni imasu kara. Maaf, nggak bisa karena ada di perpustakaan ya, karena berada di perpus. Jadi di perpus nggak boleh makan. Seperti itu ya contohnya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Chotto yasunde mo ii desu ka? Nah, di sini yasunde dari kata yasumimas, istirahat ya, minasang. Jadi karena dia ada kata mi, yasumi, mi berubah menjadi ande di sini ya. Jadi nggak mutlak harus ada t di depan mo ii desu ka-nya ya. Tolong diingat, minasang. Chotto di sini bukan penolakan, minasang. Nah, chotto di sini artinya menyatakan sebentar ya. Jadi bisa diartikan boleh nggak istirahat sebentar.
Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian seandainya ngasih izin sama kayak tadi ya. Nah, di sini jawabannya hai i desu. Nah, partikel yo bisa isi bisa enggak ya, minasang. Untuk di sini saya nggak isi ya. Ya, boleh. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kalian ingin nolaknya secara tegas, kalian bisa jawabnya seperti ini. Iye ikemasen. Enggak boleh. Nggak ada tawar-menawar lagi. Nah, kayak gitu ya, minasang. Nah, kuncinya untuk materi hari ini, kalian harus menguasai kata kerja bentuk T ya, minasang. Kalau kalian udah hafal bentuk T, maka materi hari ini akan lebih gampang lagi untuk dipahami, minasang ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola berikutnya. Nah, untuk pola berikutnya, ini pola menyatakan larangan ya, minasang. Jadi, pola kalimat melarang. Polanya seperti ini. Kata kerja bentuk T plus partikel wa ikemasen. Nah, di sini masih menggunakan kata kerja bentuk T ya, minasang. Sama seperti tadi, cuman belakangnya beda. Tadi kan partikel mo, sekarang partikelnya pakai wa ya, minasang. Jadi H di sini partikel wa ya, plus ikemasen. Nah, ternyata ikemasen yang tadi, yang nolak secara tegas, nggak boleh. Itu sebenarnya dari pola ini, minasang. Cuman disingkat langsung menjadi iye ikemasen. Sebenarnya kalau mau dipanjangin, boleh pakai pola yang ini. Oke, jadi tewa ikemasen menyatakan larangan. Bisa kita artikan nggak boleh. Langsung ke contoh ya, biar makin paham. Contoh yang pertama, hitori de itte wa ikemasen. Hitori de itu kan sendirian. Itte di sini dari kata ikimas yang artinya pergi, sehingga bisa diartikan nggak boleh pergi sendirian, nanti diculik dan sebagainya ya. Contoh yang kedua, byoki desu kara tabako o sutte wa ikemasen. Byoki desu kara tabako o sutte wa ikemasen. Nah, byoki deskara, byoki itu kan sakit ya, minasang. Deskara itu menyatakan alasan ya, minasang. Tabako itu rokok, sutte dari kata suimas yang artinya menghisap ya, minasang. Sehingga bisa diartikan karena sakit nggak boleh ngerokok. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, minasang. Jadi kalau kalian udah hafal bentuk T, jadi kalimatnya sepanjang apapun rubah ke bentuk T plus partikel wa ikemasen. Udah menyatakan tidak boleh ya, minasang. Tolong diingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke tambahan. Jadi tambahannya itu membahas pola kalimat teimas lagi ya, minasang. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar teimas itu menyatakan artian sedang ngelakuin sesuatu. Nah, sebenarnya teimas ada banyak nanti pemakainya, minasang. Jadi untuk hari ini saya akan tambahin 2 fungsi lagi ya, minasang. Jadi, teimas selain menyatakan artian sedang, dia juga menyatakan yang pertama, keadaan yang masih berlangsung sampai hari ini, sampai sekarang. Yang kedua, menyatakan kebiasaan, yaitu kegiatan yang diulang-ulang secara continuous. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya, minasang. Oke, untuk teimas yang menyatakan kondisi atau keadaan yang masih sampai sekarang itu biasanya digunakan bersama kata-kata berikut ini. Seperti menyatakan tinggal, sudah menikah, punya. Nah, di sini mochimas itu sebenarnya kan artinya membawa ya, minasang. Tapi ketika mochimas dirubah ke bentuk teimas, dia mempunyai 2 makna. Bisa diartikan sedang membawa, bisa juga mempunyai. Nah, gimana caranya membedakan nanti? Tergantung konteks kalimat ya, minasang. Nah, seandainya kalau kalian mau bilang punya rumah, kalian bisa pakai mochimas nanti, minasang. Dirubah ke bentuk teimas. Contohnya, atarashi uchi o motteimasu. Aku punya rumah baru. Bukan aku membawa rumah baru nanti ya. Jadi konteksnya seperti itu nanti, minasang. Nah, kemudian untuk kata sirimas yang artinya tahu atau kenal. Nah, ketika kalian menyatakan diri kalian itu tahu atau kenal seseorang, itu harus digunakan bersama pola kalimat teimas. Kenapa? Karena itu menyatakan kondisi tahu dari dulu sampai sekarang masih tahu. Seperti itu ya. Ada kesan seperti itu ya, minasang. Tolong diingat ya. Oke, langsung aja kita ke contoh ya, minasang. Contoh yang pertama, watashi wa kekkon shiteimasu. Nah, di sini aku sudah menikah. Kenapa pakai teimasu? Karena sampai sekarang statusnya masih menikah ya, minasang. Seperti itu.
Contoh yang kedua, Yamada-san wa Tokyo ni sunde imasu. Nah, Tokyo-nya kurang u ini minasan, harusnya Toukyo-u ya tulisannya ya. Sumimasen, di sini saya kurang ya. Hai, Tokyo itu kota Tokyo, sunde imas dari kata sumimas yang artinya tinggal ya. Jadi bisa diartikan Yamada tinggal di Tokyo. Kenapa pakai te imas? Karena sampai sekarang si Yamada tinggal di Tokyo. Seperti itu ya, tolong diingat minasan. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, si A bertanya, Sensei no jūshō o shitte imasu ka? Nah, shitte imasu ini dari kata shirimasu yang artinya tahu ya, minasan. Bisa diartikan, apakah tahu alamatnya sensei? Nah, jūshō di sini alamat ya, minasan. Nah, tolong diingat minasan, ketika menanyakan tahu, kalian juga harus menggunakan bentuk te imasu ka. Shitte imasu ka? Jawabannya tentu saja pakai te imasu juga minasan. Kalau kalian tahu harus jawabnya pakai te imasu ya. Hai, shitte imasu. Ya, tahu. Sampai sekarang ku tahu. Dari dulu sampai sekarang ku tahu. Kecuali lupa ingatan nanti ya minasan, baru nggak tahu ya. Oke, nah seandainya kalau kalian menjawabnya tidak tahu, tolong diingat baik-baik di sini ya minasan. Kalian nggak boleh menjawabnya seperti ini. Iye shitte imasen. Itu nggak boleh ya minasan. Nah, terus jawaban yang benar seperti apa? Jadi jawaban yang benar tuh seperti ini. Iye shirimasen. Nah, nggak pakai bentuk te imas ya, langsung. Iye shirimasen. Enggak tahu. Nah, di sini kenapa pakai shirimasen? Karena konteksnya belum tahu. Setelah ditanya pun tetap nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadi tetap pakai shirimasen. Nanti ada dua konteks minasan. Ketika kalian ditanya, setelah ditanya kalian menjadi tahu, shirimasen-nya harus menjadi shirimasen deshita. Itu nanti dibahas di N4 ya minasan. Nah, sekarang tolong diingat dulu ya. Ketika kalian ditanya, setelah ditanya kalian tetap nggak tahu, jawabnya harus seperti ini. Iye shirimasen. Iye shirimasen. Seperti itu ya, tolong diingat minasan. Oke, lanjut ke te imasu yang kedua yang menyatakan kondisi ya minasan, atau kebiasaan yang dilakukan secara kontinus ya. Nah, contohnya di sini, saya langsung ke contoh ya, minasan. Apalagi ada kata mainichi itsumo, itu kan menyatakan setiap hari, selalu. Nah, pasti diulang-ulang kan, minasan. Jadi kalau udah ada kata keterangan seperti itu, wajib kalian pakai pola te imasu. Contohnya seperti ini. Mainichi supa de pan o utte imasu. Utte imasu dari kata urimasu, menjual ya. Jadi bisa diartikan setiap hari di supermarket jual roti. Kenapa pakai te imasu? Karena ada kata mainichi. Dan ini berupa kegiatan yang diulang-ulang setiap harinya ya minasan. Makanya harus pakai te imasu. Oke? Contoh yang kedua, watashi wa kaisha de hataraite imasu. Nah, hataraite imasu dari kata kerja ya, hatarakimasu. Kenapa di sini pakai te imasu? Karena hatarakimasu itu menyatakan kebiasaan ya. Jadi kalian terus lakukan dari Senin sampai Jumat, dari Senin sampai Sabtu itu terus saja kerja. Jadi dia masuk ke kebiasaan, rutinitas ya minasan. Nah, itu juga harus ditandai dengan te imasu. Nah, seandainya kalau saya mau bilang mau kerja gimana? Ya pakai hatarakimasu. Seperti itu ya. Kalau kalian sudah menjadi rutinitas, ingin menyatakan bahwa kerjaannya ini itu sudah menjadi rutinitas, harus pakai bentuk te imasu ya minasan. Bisa kita artikan, aku bekerja di perusahaan. Jadi kerja di perusahaannya sudah menjadi rutinitas ya minasan. Seperti itu ya. Oke, jadi itu saja untuk hari ini ya minasan. Yang terakhir ada latihan buat kalian. Jadi kalian tinggal lengkapi percakapan berikut ini ya minasan. Seperti biasa, kalian jawab di kolom komentar ya, biar bisa kita koreksi bersama. Oke, jadi itu saja ya untuk hari ini minasan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari bahasa Jepang. Nah, kalau kalian suka pembahasan seperti ini, mohon dukungannya dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian ya minasan. Oke, itu saja ya minasan. Ja, minasan, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata aimashou.